Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Liu Susian mengetahui hal ini dengan sangat baik, dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Terlepas dari Liu Chenhao, mari kita tanyakan terlebih dahulu kepada Chen 11 tentang situasinya. Apakah kamu tahu di mana Fajar itu? Adikku? Ada apa? Apakah dia sudah kembali ke negara Ha? Kuat? Kuat. Dengan cara ini, sepertinya dia dikeluarkan karena dia menolak permintaan pamannya untuk membiarkan dia memimpin Serikat Liu Chen? Sepupu ini masih tidak bisa diandalkan seperti sebelumnya. Tidak apa-apa, lupakan saja. Apa yang kamu inginkan dariku? Dia tidak akan pernah meminta dirinya untuk pergi minum bersamanya saat ini. Nada Liu Chenhao menjadi sangat bersemangat dalam sekejap. Kakak, apakah kamu ingin datang ke guild kami? Apa yang dikatakan bocah itu tiba-tiba? Liu Susian mengerutkan kening dengan indah. Serikat? Dia mengulangi kata itu tanpa kata. Dibandingkan dengan tertangkap oleh ayahku untuk mempromosikan guildnya, lebih baik mendapatkan nama di guild kita dan menikmati kebebasan dengan indah. Bukankah ini hal yang bagus untuk kakakku? Absurd. Mau tak mau merasa sedikit curiga, Liu Susian bertanya padanya. Mengapa kamu membutuhkan namaku? Karena sekarang kita masih kekurangan satu pendiri. Jadi kamu ingin aku bergabung dengan guild yang belum didirikan? Ya. Liu Chenhao menjawab dengan polos. Liu Susian benar-benar tidak tahu dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri untuk menjadi begitu positif dan optimis. 039. Tidak, jangan pikirkan ini, siapa lagi di sana? 039. Dibandingkan dengan bajingan menyebalkan ini yang memintanya untuk menyebutkan namanya, dia berpikir bahwa tujuan orang yang akan mendirikan guild dengan bajingan menyebalkan ini lebih mencurigakan. Kamu tidak ditipu oleh orang aneh, kan? Siapa yang mau membentuk guild dengan pemburu derang yang tidak berpengalaman selain pembohong? Tapi reaksi Liu Chenhao di luar dugaannya. Tertawa. Suara terampil Liu Chenhao datang dari balik layar ponsel. Liu Susian sepertinya bisa membayangkan ekspresi bangga di wajah Liu Chenhao saat ini. Jika Anda mendengar namanya, itu pasti akan mengejutkan Anda. Siapa ini? Tertawa. Saya mati. Ah, tunggu sebentar, tunggu sebentar. Tanggapan Liu Chenhao yang sungguh-sungguh dan mendesak membuat Liu Susian menarik kembali jarinya yang hendak menekan tombol tutup telepon. Liu Susian tersenyum penuh kemenangan, dan mendekatkan telepon ke telinganya lagi. Beri kamu 3 detik, 3, 2, 1. Cheng Jinwu. 039, Cheng Jinwu, 039. Nama yang tak terduga ini membuat mata Liu Susian langsung melebar. Apakah itu pemburu Seong Jinwu yang kukenal? Tertawa. Orang yang membuat keributan di konferensi pers Li Munsung lalu menghilang? Apakah ada yang salah dengan fokusmu? Apakah itu benar-benar orang itu? Terlepas dari apa yang dipikirkan Liu Chenhao, bagi Liu Susian, Cheng Xiaoyu adalah orang yang benar-benar memotong semangat Li Wencheng yang tak tertandingi itu. Itu sangat menyenangkan. Hei. Jika apa yang dikatakan Liu Chenhao benar, itu bisa menjelaskan rasa percaya dirinya yang tidak berdasar. 039. Meskipun Liu Chenhao menggertak, dia tidak akan berbohong. 039. Setelah berpikir sejenak, Liu Susian berbicara lagi. Bisakah kita bertemu? Tentu saja. Kalau begitu Kak, datanglah ke kantor kami. Kakak bilang dia akan datang nanti. Di mana? Liu Susian berjuang untuk menahan kegembiraannya, dan dengan hati-hati menuliskan alamatnya. Kuot, aku akan segera ke sana. Kakak, sampai jumpa lagi. Dengan bunyi bip, telepon ditutup. Stylist berdiri di samping dan mendengar beberapa percakapan. Kemana perginya? Sangat bahagia? Dia bertanya pada Liu Susian dengan lembut. Liu Susian mengangguk. Seolah-olah dia bahkan tidak punya waktu untuk menjelaskan dengan hati-hati. Liu Susian buru-buru mengganti pakaiannya dan mengambil tasnya. Aku ingin bertemu seseorang. Siapa? Nanti saya hubungi lagi. Liu Susian dengan tergesa-gesa berbohong, dan ketika dia hendak pergi, stylist berdiri di depannya dengan tiba-tiba. Siapa sih?
Kamu beritahu aku, supaya aku bisa melapor ke ketua. Ayah Liu Susian adalah ketua perusahaan farmasi tertentu. Sebagai imbalan atas keinginan Liu Susian untuk menjadi seorang seniman, ayahnya meminta agar ada seorang penjaga untuk menemaninya. Stylist ini adalah laki-laki ayah. Oleh karena itu, dia bukan hanya penata gaya dan agen Liu Susian, tetapi juga seorang monitor. Baru pada saat itulah Liu Susian menyadari bahwa jika dia tidak mengatakan apa-apa, penata gaya akan dimarahi oleh ayahnya. Liu Susian berbalik dengan anggun, dan menatap stylist dengan senyum cerah. Pemburu Seong Jinwoo. Melihat Liu Susian yang pergi setelah berbicara, stylist tersebut sangat khawatir. Jika kamu pergi menemui seorang pria tanpa izin, ketua pasti akan marah, gumamnya pada dirinya sendiri. Meski tak berdaya, stylist masih berusaha keras memikirkan nama yang baru saja dikatakan Liu Susian. 039, tapi dia. Siapa yang akan dia temui? Sepertinya itu adalah nama yang sering terdengar di suatu tempat. Dia dengan hati-hati mencari nama itu di benaknya, dan tiba-tiba, seolah dia memikirkan sesuatu, dia mengangkat matanya ke pintu dengan bingung. Siapa yang kamu katakan? 039, tidak 039. Liu Chenhao melihat ke layar dan tanpa sadar menggigit kukunya. 039, di sini, di sana, tidak ada. 039. Saya tidak tahu kapan semua komentar yang menghina kakak itu menghilang. Tapi ya, itu tidak sulit untuk dipahami. Lagi pula, kakak tertua menggerebek portal level B beberapa hari setelah menyelamatkan beberapa pemburu level S di Pulau Qizhou, dan kakak tertua tidak bersuara. Dia sangat rendah hati dan menyelamatkan nyawa para siswa kemarin. Akan tidak normal jika masih ada orang yang menghina kakak. Berkat usaha saya sendiri dan keaktifan kakak laki-laki saya, semangat yang gigih itu mereda. Setelah laporan berita tentang Big Brother diterbitkan, komentar jahat sesekali dihapus satu persatu, tetapi tidak dapat menahan kepungan netizen lainnya. Ini adalah hal yang baik. Ini tidak diragukan lagi adalah hal yang baik. 039, tapi kenapa 039? Merasa sedikit kosong? Rasanya kurang satu hal yang bisa saya capai. Klik, klik. Saat Liu Chenhao tenggelam dalam kesedihan dan terus menggerakkan mouse, pintu kantor dibuka. Saudaraku, kamu di sini. Oke. Suara Cheng Jinwoo terdengar sangat lelah. Dari tadi malam hingga pagi ini, dia menjaga Cheng Xiaoya di rumah sakit, dan datang setelah mandi sebentar di rumah. Dan untuk menghadapi kemungkinan penjara bawah tanah high level tiba-tiba lepas kendali, dia juga mengatur bel di sisi saudara perempuannya. Saudaraku, bagaimana kabar adikmu? Liu Chenhao bertanya dengan cemas. Bagus. Jawaban Cheng Jinwoo pendek. Sepertinya tidak ada apa-apa di permukaan, tetapi dia sangat khawatir di dalam hatinya. Ini mungkin terjadi pada kakak laki-laki. Dokter yang merawat juga mengatakan bahwa karena dampak yang lebih besar pada tingkat mental, dia harus dirawat dengan hati-hati dalam beberapa periode terakhir. 039, semoga dia cepat sembuh, 039. Dia awalnya adalah anak yang ceria. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan Cheng Xiaoyu adalah diam-diam memberikan dukungan dan dorongan untuk Cheng Xiaoya. Pada saat ini. Ya Tuhan, apakah itu benar? Suara wanita yang tiba-tiba terdengar sangat terkejut. Cheng Jinwoo bertanya pada Liu Chenhao dengan matanya. 039, apakah dia? Karena kedatangannya, Liu Chenhao menjawab dengan gugup. Iya kakak. Seong Jinwoo sudah tahu tentang ini sebelum dia datang. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Chodot Film. See you next video, peace out and bye-bye.